Presiden Jokowi disuntik vaksin duluan, A.A. Gym auto mingkem, lalu diskakmat netizen. Tidak semua ustadz atau penceramah itu bisa dijadikan panutan. Karena sebagian dari mereka ada juga yang lebih menonjolkan nafsunya daripada hati nuraninya. Salah satu ustadz yang bisa dibilang tidak bisa dijadikan panutan itu adalah Abdullah Gimnastiar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan A.A. Gym. Lantas, kenapa A.A. Gym ini tidak layak untuk dijadikan contoh, khususnya bagi generasi muda? Dia itu tidak konsisten banget antara perkataan dan perbuatan. Padahal mantan ketua MK yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD pernah bilang bahwa orang berkarakter itu sama antara perkataan dan perbuatannya. Artinya, apa yang dia katakan itu pula yang dia lakukan. Lalu, apa contoh dari sikap buruk A.A. Gym? Kala itu, dalam dakwanya ia tidak menganjurkan poligami, karena poligami itu tidak gampang dan harus punya ilmu. Tapi apa yang terjadi? Malah dia yang kesengsem sama seorang janda. Namanya Alvarini Eridani. Janda beranak 3 yang juga mantan model. Hingga ia menikahi perempuan yang kerap disapa Teh Rini tersebut, tanpa peduli bagaimana perasaan istri pertamanya, Teh Nini. Padahal Teh Nini sudah menemannya sejak dia masih susah dulu, saat A.A. Gym masih berprofesi sebagai sopir dan penjual koran. Kok tega ya memadu istri yang sesetia itu? Apakah mungkin abalang seorang pria itu baru kelihatan setelah ia jaya? Ataukah mungkin Teh Nini sudah tidak cantik lagi? Tapi apapun itu alasannya, pada 2010 lalu A.A. Gym resmi bercerai dengan istri pertamanya itu. Kemudian 2012 mereka rujuk atau menikah kembali. Dan di awal tahun 2021 ini A.A. Gym dikabarkan menalak 3 istri yang telah dinikahinya 2 kali. Usai sudah kisah asmara yang telah sekian lama mereka bina, hanya karena hadirnya orang ketiga, yang itu janda beranak 3. Lanjut, kenapa A.A. Gym tidak layak dijadikan panutan? Ternyata dia itu, meskipun menciptakan lagu Jagalah Hati Jangankan Nodai, tapi tetap aja tidak bisa menjaga lisan. Orang-orang yang tidak disukai dinyinyir oleh A.A. Gym, mulai dari Ahok hingga Presiden Jokowi. Dulu ketika terjadi banjir di era Ahok, dikatanya itu karena mantan gubernur DKI tersebut sombong dan merasa telah berbuat banyak. Namun, ketika banjir terjadi di masa Anies, ia malah meminta warga DKI untuk bersabar. Memang dia sudah gak adil sejak dalam pikiran. Padahal Pramudia Anantatur pernah bilang bahwa seorang terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pertanyaannya, apakah A.A. Gym ini terpelajar atau tidak? Wallahualam bisawab. Pembaca setia Siwat bisa menilai sendiri. Lalu, apa nyinyiran A.A. Gym terhadap Presiden Jokowi? Tanpa tedeng aleng-aleng, ia pernah mengajari orang nomor 1 di Indonesia itu untuk divaksin duluan. Memang bagus vaksin ini kalau sudah terbukti teruji. Supaya masyarakat percaya, ya Pak Presiden divaksin duluan, ujarnya kala itu. A.A. Gym sendiri sebenarnya gak yakin vaksin COVID-19 itu aman. Untuk itulah ia menyarankan agar orang yang tidak disukainya tersebut Presiden Jokowi divaksin duluan. Sehingga kalau terjadi apa-apa terhadap presiden, ia bisa tertawa dalam hati sembari berkata, mampus lo. Namun, apa yang terjadi? Jokowi bukanlah tipe orang yang pengecut seperti Rizik Syihab yang tersandung kasus kabur ke luar negeri serta terinfeksi virus corona tapi bohong dengan mengaku sehat-sehat saja. Jokowi menyatakan ia siap untuk divaksin pertama kali. Lu jual gue beli, demikian kura-kura yang ada di benak presiden saat tahu ia ditantang oleh A.A. Gym tersebut. Pada hari Rabu 13 Januari, Presiden Jokowi benar-benar disuntik vaksin duluan seperti permintaan A.A. Gym tersebut. Lantas, apa tanggapan penceramah yang juga pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu itu? Gak ada sama sekali, alias doi memilih untuk mingkem.
Tidak pelak, ia pun langsung diskakmat oleh netizen. Mana A'ajim suaranya? Pak Jokowi sudah lakukan vaksin pertama, ujar pemilik akun @mulyono_md_faki. Pak Jokowi sekarang bisa tantang A'ajim buat nggak takut jarum suntik, ujar pemilik akun @zulfix. Pertanyaannya, berani gak sih A'ajim ini disuntik? Hahaha, atau dia cuma doyan nyuntik janda doang? Namun ketika hendak disuntik beneran malah ketakutan dan gemetaran.